Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadia Syahrid dengan nomor induk mahasiswa 1710253033, Prodi Proteksi Tanaman 2017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asal-usul dari tanaman obat dan tanaman pangan. Yang pertama yaitu tanaman kunyit. Nama latin dari tanaman kunyit yaitu Curcuma domestica. Tanaman kunyit atau kunyit bisa dikategorikan sebagai tanaman obat dan juga tanaman rempah-rempah. Tanaman kunyit juga termasuk ke dalam kelompok jahe-jahean atau Zingiberaceae. Kunyit awalnya berasal dari wilayah Asia Tenggara, yang kemudian mengalami penyebaran hingga ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, dan bahkan Afrika. Dan menurut berbagai sumber, tanaman ini diperkirakan telah ada sejak 77 sampai 78 sebelum Masehi. Kunyit menyerupai jahe, tetapi memiliki rasa pahit, kelat, dan sedikit pedas, namun tidak beracun. Kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Kandungan utama dari kunyit adalah kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi untuk pengobatan hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, antimikrob, antikolesterol, anti-HIV, anti-tumor yang menginduksi apostosis, menghambat perkembangan sel tumor payudara, menghambat proliferasi sel tumor pada usus besar, anti-invasi, anti-reumatoid artritis reumatik, diabetes mellitus, tifus, usus buntu, disentri, sakit keputihan, haid tidak lancar, perut mulas saat haid, memperlancar ASI, amandel, berak lendir, morbilli, dan cangkrang. Kunyit juga mengandung senyawa yang berkhasiat obat, yang disebut curcuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmetoxycumin sebanyak 10%, dan bis-desmetoxycurcumin sebanyak 1-5%, dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri yang terdiri dari keton sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%, zingiberin 25%, pelandren, sabinen, borneol, dan zineol. Dan kunyit juga mengandung lemak sebanyak 1-3%, karbohidrat sebanyak 3%, protein 30%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral yaitu zat besi, fosfor, dan kalsium. Selanjutnya, yang kedua yaitu tanaman lidah buaya. Lidah buaya dengan nama latin aloe vera adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan juga digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Tumbuhan ini dapat ditemukan dengan mudah di kawasan kering di Afrika. Secara umum, lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, menurut Wahyono E. dan Kusnandar tahun 2002, lidah buaya berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti-jamur, antibakteri, dan membantu proses regenerasi sel. Di samping menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes,
mengontrol tekanan darah, menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit kanker, serta dapat digunakan sebagai nutrisi pendukung penyakit kanker dan penderita HIV/AIDS. Dalam penggunaannya untuk perawatan kulit, aloe vera dapat menghilangkan jerawat, melembabkan kulit, detoksifikasi kulit, penghapusan bekas luka dan tanda, mengurangi peradangan, serta perbaikan peremajaan kulit. Selanjutnya yaitu ada tanaman kumis kucing. Nama latin dari kumis kucing adalah Orthosipon aristatus. Kumis kucing termasuk tanaman dari famili Lamiaceae atau Labiatae. Kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegal. Tanaman ini dikenal dengan berbagai istilah seperti kidney tea, plants atau javati, giri-giri marah dalam Sumatera, remujung dalam bahasa Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan songot koneng dalam bahasa Madura. Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Daun kumis kucing, basah maupun kering, digunakan sebagai menanggulangi berbagai penyakit. Di Indonesia, daun yang kering dipakai Simplicia sebagai obat yang memperlancar pengeluaran air kemih, diuretik, sedangkan di India untuk mengobati rematik. Masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional, sebagai upaya penyembuhan batu encok, masuk angin, dan sembelit. Di samping itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, albuminuria, dan penyakit sifilis, reumatik, dan menurunkan kadar glukosa darah. Selain bersifat diuretik, kumis kucing juga digunakan sebagai antibakteri. Selanjutnya yaitu daun jarak. Jarak dengan nama latin Ricinus communis adalah tumbuhan liar setahun atau anual dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong, di daerah pantai, tetapi sering juga dikembangbiakan dalam perkebunan. Jarak berasal dari Afrika pada masa 4000 tahun sebelum Masehi. Bagian tanaman jarak yang dapat dimanfaatkan adalah biji, akar, daun, dan minyak dari bijinya. Secara umum, hampir semua bagian tanaman jarak dapat dipergunakan sebagai obat. Bagian daun digunakan sebagai obat untuk penyakit koreng, eczema, gatal atau pruritus, batuk sesak, dan hernia. Bagian akar digunakan untuk reumatik sendi, tetanus, epilepsi, bronkitis pada anak, luka terpukul, TBC kelenjar, dan skizofrenia atau gangguan jiwa. Bagian biji digunakan untuk mengurangi kesulitan buang air besar atau konstipasi, kanker mulut rahim, dan kulit. Varietas jarak yaitu ada jarak pagar, jarak kepiar, jarak wulung, dan jarak bali. Selanjutnya yaitu tanaman padi. Nama latin dari tanaman padi yaitu Oryza sativa diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Hasil dari olahan padi adalah beras. Bagian terbesar beras didominasi oleh pati sekitar 80-85%. Beras juga mengandung protein, vitamin terutama pada bagian aleurion, mineral, dan air. Pati beras tersusun dari dua polimer karbohidrat. Yang pertama amilosa, pati dengan struktur tidak bercabang. Yang kedua amilopektin, pati dengan struktur bercabang dan cenderung bersifat lengket. Adapun berbagai macam beras. Yang pertama ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan, dan ketan hitam. Dan jenis beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras putih. Beras sendiri secara biologi adalah bagian biji padi yang terdiri dari yang pertama aleuron, lapis terluar yang seringkali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit. Yang kedua ada endosperma,
tempat sebagian besar pati dan protein beras berada, dan yang ketiga embrio yang merupakan calon tanaman baru dalam beras tidak dapat tumbuh lagi kecuali dengan bantuan teknik kultur jaringan. Dalam bahasa sehari-hari, embrio disebut sebagai mata beras. Selanjutnya yaitu ada tanaman puding hitam. Tanaman daun puding hitam dengan nama latin Graptophyllum pectum grip merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman ini mempunyai kandungan kimia antara lain alkaloid non-toksik, flavonoid, glikosid, steroid, saponin, tanin, kalsium oksalat, asam formiat, dan lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh di dataran rendah dan sering dijadikan bahan obat-obatan dengan memiliki manfaat yaitu menyembuhkan demam, antiinflamasi, mengatasi plak gigi, mengatasi MAH, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menyembuhkan sakit telinga.